waktu saya masih kecil saya berjuang sendiri di madrasah kelas 2 itu. Saya sekolah, setelah pulang sekolah saya ngangunin kambing tetangga kan di situ. Saya ada teman saya karena sate saya nggak laku-laku, saya semalam itu kadang dapat 15.000 waktu itu sate waktu satu 10 tusuknya masih 600 perak. Kayak kemarin mungkin hidupku melenceng jauh, tapi buat kembali lagi kesininya tuh, saya udah sisi balik lagi, udah di sisi, aduh. Kalau misalnya dia mau hijrah tinggal di Madura ngikut aku, insya Allah ibuku pasti. Amin. Tapi kalau bos maunya buru-buru, semuanya harus sekarang. tapi nggak mau semuanya harus sekarang, tapi dia nggak berani WhatsApp sendiri. Waktu di jalan ini kadang-kadang kita ini kok masih lama banget ya, tapi udah di penghujung tuh kok jadi cepet banget kok kayak. Iya. Kok kita pergi cuma sebentar gitu ya? Ya Allah, ini kemarin saya gendalanya di sini pas dari tawaf turun dari hotel terus ngelakuin tawaf. Sa'i itu kemarin saya pipis sampai 4-5 kali. Mudah-mudahan ini bener-bener saya nggak pipis sama. Bener itu nggak ada kayak dikunci aja gitu. Kalian subscribe gratis, cepetan, dipencet tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Oke, ini dia podcast yang ditunggu-tunggu, podcastnya Rans atau Rans Podcast Ini atau dia mau ikutan sekarang yang nanya Rafathar ya? Rafathar. Gini sini mama bisikin. Ya, pokoknya hari ini yang ditunggu-tunggu karena Yang tanya Mary. ada Muhammad Sadili. Yang wawancara. Namanya benar Muhammad Sadili? Ini adalah salah satu followers terbanyak di keluarganya Rans. Abrar kalah, Lala kalah. Semua belum ada yang mengalahkan dengan followers 1,8 juta. Wow. Alhamdulillah. Ya Allah, baik banget. Alhamdulillah. Mary ini adalah salah satu pegawai yang cukup lama sama gue. Sebenarnya ada lagi yang lebih lama. Mangkus itu lama sebenarnya. Adin. Om Mary sekarang manis banget deh hari ini. Cie, Om Mary manis banget hari ini karena Om Mary. Karena sekarang Om Mary bawa ini ponakan. Ntar dulu. Dira, bener. Ponakan. Iya, ini ponakan coba. dekat. Itu siapa sih Dila? Dira itu siapa sih? Ini adalah anak teman Om, namanya Ahmad Bustomi, asal dari Bandung gitu. Jadi Namanya Mary Ahmad ini Sudira. nggak ada yang tahu kan, ini baru pertama kali kita bahas. Mary emang udah nikah, udah punya anak. Belum, Om Mary belum nikah. Ini ponakan Om Mary, ponakan angkat. Kok udah punya anak? Ponakan bukan anak. Dengerin dulu, Aa nih nggak tahu. Jadi gini Iya. semuanya kan pasti bertanya-tanya. Jadi Mary ini sekarang sudah apa Mer? Angkat anak atau adopsi anak atau gimana? Dan kenapa? Dan silakan perkenalkan dulu nih. Hai, ini namanya siapa sayang? Dira. Dira siapa panjangnya? Ahmad Sudira. Ahmad Sudira. Ini namanya Ahmad Sudira, nama dari anaknya dari Ahmad Bustomi. Kebetulan saya berteman sama bapaknya itu udah lama banget. Saya juga udah tahu keluarganya dari Ahmad. Apa, Iya sayang? sayang? Tomer. Iya. Kok Tomer? Iya Tomer, ya bener. Tomer. Itu teman aku yang asal dari Bogor. Ya. Nah udah itu. Saya itu udah lama banget, saya udah kenal sama keluarganya dia, sebaliknya dia juga udah kenal sama keluarga saya di kampung gitu. Oh yang Dan- kemana ada di kampung kan? Iya bener-bener yang kemarin sempat ada di kampung ini kan Jadi juga bapak ada di ibunya kampung waktu itu juga. yang ada di kampung. Iya ada di kampung. Kemana-mana ada ya? Hah? Kemana-mana ada terus ya? Iya biar silaturahmi, jadi biar kita tuh menjalin silaturahmi dan keluarga. Kita Tapi- memperbanyak keluarga itu kan bagus kan. Mary itu kenapa? Apa Mary pengen cepat punya anak atau ibu sudah mengidam-idamkan anak ibunya Mary? Karena kan waktu itu Mary kan pernah keluar dari Rans. Tapi karena ngomong-ngomong Om Mary tuh sekarang mau balik lagi ke kampung apa mau tetap di sini? Di sini. udah di sini. Waktu itu kan Mary kan pernah keluar dari Rans. Waktu itu pulang kampung karena ibunya kan pengen Mary menikah. Kan waktu itu kenapa nggak jadi nikah? Ya belum jodoh kali Mary. Iya, iya. Semua itu pasti tujuan hidup itu ya kalau nggak menikah ya kemana lagi. Tujuan hidup itu yang ditungguin ya cuman satu menikah terus ajal gitu kan. Tapi kan semua itu kita tergantung sama Allah, gimana Allah gimana Allah maksudnya bikin lama jodoh kita atau bikin cepat jodoh kita, yang penting kita udah ikhtiar. Apalagi kemarin aku sempat ke umroh, sempat jalan-jalan sama Bos Rafi, endingnya di umroh kan aku di situ salah satu doa sehat, sejahtera buat keluarga, terus bahagia orang-orang sekeliling aku termasuk Bos Rafi, semua sukses udah saya doain semua kan. Di situ ibarat kata ya doa yang paling saya tonjolkan, mudah-mudahan saya pulang dari umroh itu saya bisa dapat
Jodoh istri yang nerima saya apa adanya, yang sayang sama saya, sama ibu saya terutama gitu. Sebelum kita cerita tentang keliling dunia dan umroh, Mary berarti sudah menganggap Dira ini seperti anak sendiri. Dari umur berapa udah sama Mary? Ini kan semuanya kan belum pada tahu. Akhirnya ternyata Mary itu punya anak. Iya. Jadi orang tua sambung ya? Jadi orang tua sambung. Saya sih udah mengenal sosok bapaknya dia udah mulai dari anak-anak. Terus tak langkah. Maksudnya sahabat lama banget? Iya, sahabat udah lama banget. Sahabatan banget. Sahabatan banget. Sesahabatan itu gitu ya kan? Sahabat banget dan terus dia itu ada jodoh orang Kerawang namanya Ipah. Nah itu jodohnya. Terus akhirnya tak lama kemudian dia punya anak ya, ini anaknya Dira. Dan kebetulan dengan berjalannya waktu si anak ini daripada ke bapaknya malah lebih banyak ke saya gitu. Yuk main ke rumah om, kalau lagi nggak sekolah misalnya main yuk ke rumah om gitu. Ya gitulah. Jadi kamu udah jatuh hati sama anak ini, sudah seperti anak sendiri. Iya, dari kecil banget berarti? Dari kecil banget, mulai dari hamil malah mamanya sering main ke rumah. Jadi kamu tuh udah bener-bener menganggap Dira udah seperti anak kandung Mary sendiri? Iya, ya udah seperti anak kandung sendiri karena mungkin sosok saya udah kepala 4 kayak gini udah. Berapa sih usianya Mary? Usia saya udah 43. 43 tahun? Iya, 43 tahun, 44-an sekarang. Aduh, jangan nyebutin umur, malu malah. Karena dia kayaknya ini banget ya, udah kayak dibawa banget gitu, begitu bawa anak gitu ya. Enggak, tapi boleh nggak nih Mer, ini ya, kalau lu boleh, gue minta izin sama lu. Mary ini kan udah ikut sama saya sampai 15 tahun. Mary itu perubahannya itu bener-bener, ini maksudnya bukannya apa-apa Mer, maksudnya ini kan kalau Mary boleh, kasih foto Mary zaman dulu boleh nggak? Boleh, nanti kita tayangin. Iya, ada foto Mary. zaman Pokoknya dulu ada, aku. jangan dikasih tahu dulu biar nanti kirimin. Jadi ini pertama kali Mary ikut sama aku, itu saat Mary masih begini nih. Dandanannya Mary, maksudnya tampilannya Mary dari seperti ini. Kalian udah lihat, sekarang Mary sudah seperti ini. Alhamdulillah. Mer, gimana sih, gue pengen nanya dulu nih, sebelum ikut lu sama gua, sampai 15 tahun sampai detik ini lu sama gua, apa evolusi perubahan yang terjadi sama diri seorang Mary dulunya sampai sekarang? Ya kalau cerita dari dulunya sih mungkin buat ceritain seharian mungkin aku nggak cukup kayaknya kalau misalnya ngeceritain aku dari kecil, dari sosok anak orang kampung, anak petani yang 2 bulan di kandungan ibu tiba-tiba pisahkan, bapak nyerain ibu karena dia nikah sama orang lain gitu kan. Itu ya suatu yang sangat benar-benar kalau cerita sampai sekarang pasti itu nggak mungkin, pasti saya netesin air mata karena apalagi di sosok waktu saya masih kecil saya berjuang sendiri di madrasah kelas 2 itu saya sekolah, setelah pulang sekolah saya ngangunin kambing tetangga kan di situ. Tuh kan pasti saya nangis kalau gitu. Jadi lu ngangunin kambing tetangga, Men? Ngangunin kambing tetangga. Setelah setiap saya pulang itu pasti saya ngangunin kambing tetangga. Bayar? Nanti sore saya mulangin lagi ya. Terus begitu sampai kelas 6 madrasah itu akhirnya saya ke pesantren. Karena saya keluarga dari nggak mampu. Kalau pesantren di kampung kan ada kan, maksudnya lewat jalur yang nggak mampu. Saya itu lewat jalur dan nggak mampu, dan kambing saya itu diurusin sama orang tua saya kan di kampung. Terus pertama kali sih ya nggak ada sih yang bilang benci sama orang tua laki ya atau apa gimana gitu. Cuman bapak lu nggak ada perasaan benci ya? Sampai sekarang juga nggak pernah merasakan benci Sering meski ketemu? orang tuaku. Iya sering ketemu, meski orang tuaku. Ya. Saya izin, saya mau pesantren kayak waktu itu ya. Saya izin dan pamit sama orang tuaku dan orang tuaku tuh ibarat kata nggak ngasih support aku dalam segi apa ya? Uang. Dalam segi uang, dalam segi baju, dalam segi beli kitab gitu sih. Dia cuman iya nak ya udah kalau ini, padahal kalau dipikir-pikir orang tuaku tuh orang tuaiku tuh sangat mampu banget dan berada banget gitu ketimbang dari keluarga ibuku gitu. Orang tua bapakku yang dari bapakku. Karena saya dari kecil dari dalam rahim ibu nggak pernah dinafkahin sama bapak, nggak pernah ibarat kata ngejelekin bapak atau apa, bukan, nggak ada. Ini kan saya cerita apa adanya ya. Saya juga cerita namanya pengalaman hidup gitu ya, bukan nggak. Terus kemarin aku sempat tuh pulang kan kemarin, tiba-tiba kan dijemput bos gitu. Aku juga nggak sempat ngelalin bapak di situ. Dengar katanya bapakku juga ngomong adekmu udah nggak mau sama saya gitu, ke kakakku. Bapakku sempat ngomong kayak itu. Terus akhirnya sama kakakku bukannya kebalik, bapak yang nggak mau sama adek gitu kan, karena dari kecil iya adek aku
bapak yang nggak mau sama adek gitu, karena kan dari kecil bapak apa yang lakuin ke adek, apa yang bapak ini buat adek gitu, kata kakakku yang cowok yang cewek gitu. Ya pastilah itu sedih banget. Terus akhirnya sampai saya ke Jakarta, saya ikut bibi itu dagang sate dengan keliling di daerah Depok Timur ya. Oh, jadi lu tuh ke Jakarta pertama dagang sate dulu? Pertama dagang sate, saya keliling di daerah Depok Timur, udah terus dagang sate itu akhirnya saya ada teman saya, karena sate saya nggak laku-laku, saya semalam itu kadang dapat 15.000 waktu itu sate, waktu 10 tusuknya masih 600 perak waktu itu. Akhirnya temanku inilah ngajak aku untuk kerja di sinetron, akhirnya ketemu sama Bos Raffi gitu. Dan itu kan lu jadi makeup artist dulu? Iya, akhirnya jadi makeup artist, terus alhamdulillah mungkin Bos Raffi waktu itu cocok sama aku, ya akhirnya aku sampai sekarang diajak gitu. Mary kan waktu itu kalau kita lihat fotonya kan memang dandanannya, maaf nih maksudnya rambutnya panjang, belum dandanan seperti ini. Iya, belum. Apa yang membuat Mary waktu itu pelan-pelan merubah tampilannya Mary dari yang rambutnya panjang, bajunya yang ketat-ketat sampai sekarang udah laki banget gitu? Alhamdulillah. Apa yang membuat Mary berubah gitu? Tapi sebelumnya Mary, lu biar santai minum dulu dong, Tora Cafe. Iya. Maksudnya Mary tadi udah menceritakan tentang hidupnya kan sedih, kita juga ikut terbawa sedih. Tora Cafe dulu, Tora Cafe Ice Cappuccino. Manisnya pas, kopinya smooth. Mer? Iya. Jadi apa titik baliknya gitu? Apa yang menjadi titik balik seorang Mary untuk yaudah deh gue kayaknya sesuai dengan fitrah gue aja deh gitu? Ya kalau ngomongin itu sih aku pasti bilang berterima kasih banget sama ibuku, karena ibuku tuh benar-benar yang janda single parent gitu kan, dari aku di kandungan ibu sampai sekarang, dan ibuku tuh berniat untuk saya masuk pesantren kan. Karena kata ibuku tuh, kamu masukin pesantren nak, meski kamu lewat jalur yang ibarat kata lewat orang miskin gitu ya, yang nggak bayar ada PSBB bulanan atau apa, paling kita beli kitab sama seragam gitu kan, kayak gitu. Aku tuh berterima kasih karena kenapa ya, kita menjalani hidup ke depannya. Misalnya kata ibuku, kalau saya masukin kamu pesantren, meski entar kamu jalurnya belok, kamu tuh pasti ada arah untuk pulang. Nah itu, saya berterima kasih banget sama ibuku, karena kan dengan berjalannya umur saya yang udah begini, saya tuh ibarat kata meski lewat misalnya lurus nyerong, itu udah nyerong udah jauh banget, pasti balik lagi. Jadi saya ingat omongan ibu itu, kamu udah ada bekal, ibu nggak nyuruh kamu begini, ibu nggak nyuruh kamu begitu, kata ibu kan gitu kan, pasti. Jangan nangis dong, Mel. Ini memang pertama kali Mary dari cerita tentang perubahannya Mary di sini. Orang hidup pasti kita nggak luput dari pasti, jangan kan lu, gue juga banyak salah, dosa salah pasti. Gitu kan, cuman ya alhamdulillah saya berterima kasih banget sama ibuku, terus berterima kasih buat pamanku, saudara-saudaraku gitu kan, karena kan ibarat kata kayak kemarin mungkin hidupku melenceng jauh, tapi buat kembali lagi kesininya tuh saya udah sisi balik lagi, udah di sisi aduh saya tuh udah di sisi balik lagi sekarang, ibarat kata saya udah rajin sholat, terus udah nggak niko-niko, hidup juga udah lurus, karena kan mikir apa sih yang dicari di hidup ini, yang ditunggu kan cuman ya ajal gitu kan, cuman kita nggak tahu ajal tuh kapan, ya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Jadi kita berbuat misalnya baik, terus rajin sholat atau apalah, itu kan ibarat kata kalau misalnya kita sewaktu-waktu ada apa-apa kan udah siap gitu ya. Ya kayak gitu sih andilnya di semua. Aku tuh dari belok melenceng jauh, terus bisa balik lagi ke arah yang lurus itu dari ibuku. Tapi sepanjang masa membelok dulu itu, ibu sama keluarga tuh tetap menerima dengan baik? Tetap menerima dengan baik. Semua keluarga besarku, saya meski ibarat kata belok melenceng jauh tuh tetap dia merangkul, dia menerima, dia menasehati. Pokoknya dia itu support semuanya. Sampai akhirnya alhamdulillah Mary sekarang balik lagi ke jalan yang jauh lebih baik gitu kan? Jauh lebih memang, baik. Sejauh-jauhnya kita sebagai anak atau sebagai manusia melangkah,
melangkah itu kan kadang kita di jalan yang benar, jalan yang salah. Tetapi kan yang menghakimi itu manusia nggak boleh menghakimi. Tapi Allah yang tahu kita. Kita sebagai manusia hanya bisa Benar. merangkul, ngasih tahu yang baik. Tapi- bukan musuhin gitu. Tapi keluarga itu adalah nomor satu di mana tempat kita untuk Mengadu. kembali. Jadi Mary ini bisa begini karena keluarganya. Alhamdulillah, karena Alhamdulillah. ibuku dan keluarga besar. Ini lu mau nggak? Aduh gue sedih banget kalau lu makan dulu Astor Mer. Maksudnya aku mau denger Mary tuh pengen nangis tapi aku gengsi sebenarnya. Mer. Jadi sekarang lu udah punya target gak mau nikah? Kemarin kan lu nggak jadi nikah. Perasaan ibu lu gimana? Terus sekarang lu udah siap mau nikah? Ini udah ibarat kata udah ada beberapa orang cewek yang Kemarin- WhatsApp aku, saya mau ta'aruf gitu. Kemarin Kemarin WhatsApp Bang Gigi udah sempat lihat juga diinin dari- kan. Banyak yang WhatsApp. Iya. Udah banyak sih. Mau ibarat ta'aruf? kata, cuman katanya aku mau ta'aruf deh sama Om Mary gini gitu. Cuman di sisi lain ya ibuku tuh aku harus dapat jodohnya sama sesama Madura. Oh ibunya maunya begitu. Maunya begitu. Karena kan aku sempat waktu itu si Imas Mbak Gigi, saya udah liatin fotonya, cantik sih nak gitu. Cuman aku Bukan tahu dari tuh karakter Madura. kamu kalau misalnya nanti udah nikah sama orang jauh kan, orang Banten waktu itu kan, pasti kamu nggak pulang ke kampung deh gitu. Jadi Aku- pengennya ibu nikah sama yang dari Madura. iya, jadi biar pulang Kalau- bareng sama istri gitu, Kalau maunya ibuku misalnya tuh gitu. seandainya ada yang mau sama Om Mary tapi mau ngikutin peraturannya ibunya Om Mary tapi bukan dari Mau Madura. pasti. Apalagi tinggal di Madura. Aku kan ibarat kata kecil-kecil udah punya gubuk gitu ya sendiri. Punya yang rumah aku sendiri. Iya. Gitu. Pasti kalau misalnya tuh ada cewek yang benar-benar hidupnya ya kita selama aku kerja di sini, kita kan nggak tahu tuanya gimana ya kan. Ibarat kata hidup bersama sama aku di sini, aku tetap masih kerja sama bos, dia jadi istri yang baik terus ngerawat aku atau nyuci baju aku gini. Pokoknya istri yang baik lah buat suaminya gitu ya. Kalau misalnya dia mau hijrah tinggal di Madura ngikut aku, insya Allah ibuku pasti mau. Amin. Mau dari mana aja nggak usah Mau dari Madura. mana aja. Tapi Mer lu kalau mau minum dulu deh Mer. Kalau mau Ini kita ya, buka langsung line khusus lah buat Om Mary. cari jodoh ya. Ya nanti kita cobalah yang cari jodoh, Mary cari jodoh ya. Kita bikin. Tapi Mer lu minum dulu Tora Cafe tuh itu rasa ice cappuccino. Kalau Kalau bisa- ini rasa ice milky latte. Ini juga enak nih. Kamu mau cobain nggak? Milky latte. Mer. Nyangka nggak tapi lu kerja sama gua 15 tahun terus tiba-tiba lu ikut keliling dunia dan apa? Belum selesai. Aku tadi mau ngomong sesuatu. Apa? Kalau bisa aja nih ya. Mary nanti sama jodohnya, terus Faruk sama Lala nikahnya bareng. Jadi kita keluarganya Iya, pokoknya bareng kalau Mary gitu. nikah, Lala Amin, nikah ya kita mudah-mudahan. biayain tenang Bareng. aja. Kalau Insya bareng Allah. tuh enak gitu kan. Jadi kita bikin langsung Iya. pelaminan bareng gitu loh. Bisa, Gitu, bisa. bener nggak? Bisa, bener bisa. Bener. Bisa. Amin. Amin kita Allah. berdoa aja. Iya. Mer, tapi kan kemarin heboh runs the world, lu ikut gitu. Apa sih yang lu rasain? Lu kan seorang tadi cerita anak dari kampung yang bener-bener terus tiba-tiba lu punya mimpi gak sih bisa keliling dunia, Mer? Kayaknya Dan kok- kemarin kan hampir gak ikut karena lu udah keluar dari gue. Iya bener. Gimana Aku tuh? tuh hampir nggak ikut. Buat mimpi pun aku tuh nggak ada. Kalau buat ngikutin keliling dunia sampai kayak kemarin itu, aku aja kalau misalnya diikutin sekarang kita kemana aja itu nggak tahu. Karena aku ya benar-benar satu nggak tahu, emang bener nggak tahu daerahnya apa gitu. Cuman taunya ini, cuman kesananya itu apa ini apa gitu. Pas waktu di sana sih aku mimpi, kayaknya mimpi terus angen-angen atau apa itu nggak ada. Cuman ya gimana ya? Mungkin Seneng, itu happy. pasti happy Bangga. sih, pasti bangga banget. Saya berterima kasih banget sama Bos Raffi sama Mbak Gigi. Apa yang lu sekeluarga dapat pasti. setelah lu keliling dunia, ngelihat negara-negara untuk seorang Mary ya, datang ke Italia, datang ke Swiss, nginep di hotel bintang 5 semua, makan makanan yang keren, bisa lihat dunia seluas itu, apa yang lu dapetin? Yang gue dapetin hidup ini berwarna. Oke. Nah, satu lagi boleh nggak pertamanya? Iya. Asam urat yang lama banget ya. Tapi lu jadi ngerasain kan bahwa dunia itu luas. Luas bener. Manusia itu banyak. Tradisi itu orang bule mau orang Indonesia ketemu. Wah, Iya, pokoknya bener. itu pengalaman yang luar biasa. Itu kan? pengalaman, pokoknya pengalaman yang luar biasa banget buat aku selama kemarin tuh ikut keliling dunia. Terus kedua, hidup tuh penuh warna. Dan ketiganya, kita tuh bersyukur banget, aku pribadi itu pasti bersyukur, sangat bersyukur banget. Apalagi kita dengan Yuda, Abrar, misalnya kayak gitu kan, Medun, apa kita berjalan tuh miski ibarat kata 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah ya, kita tuh sedikit banyaknya tahu lah sifat-sifat orang atau gimana orang. Kadang-kadang kan ada orang sifat, misalnya kayak kita berteman, bukannya kayak kemarin itu, kalau misalnya kayak pendapat kemarin yang podcastnya si Yuda sama si itu, kita kan nggak ada masalah kan di belakang diri ini. Sebenarnya kalau misalnya aku ini tuh, kita pasti ada aja lah kayak aku, kalau misalnya ada. Apa masalah lu kemarin kalau Runs the World?
sama Lala Lu pernah berantem? Berantem? Bukan perseteru masalah Lala, cuman pernah lah ibarat kata. Ya, Cuman kan ya gitu lah. Enggak, ya orang nggak usah Bersinggungan tahu. lah. Jadi sebenarnya Tapi nggak ada yang pernah berarti banget, nggak sampai Nggak gontok-gontokan pernah. kita nggak. Iya, iya. Itu Midun selalu ngomong sama aku, Mbak. Om Mary katanya, kita udah sempat bulan ini udah untung kita nggak tonjok-tonjokan. Alhamdulillah berarti kita di sama-sama dilihat maksudnya saling mengerti satu sama lain. Gitu tapi kan karena pastilah kalau aku Gigi sama Rafathar kan keluarganya ada, kalau tim yang ikut mungkin ada yang kangen keluarga, ada yang nggak biasa dengan hidup di luar. Iya. Ya untung aja gitu kan, pasti emosi naik turun kan Iya. ada. Kalau- Dan Lala juga pernah berantem sama Mary ya? Ya Pernah maksudnya enggak? cekcok. Cekcok doang enggak, maksudnya cuma Diem-dieman diem-dieman doang aja. gitu. Pernah, itu Nggak gara-gara sampai apa? yang- Aku nggak tahu. sampai yang tek-tek Gara-gara gitu, apa sih? enggak. Gara-gara sepele itu, Abrar tahu. Apa gara-gara apa? Ya ngomong aja Pas lah. di mana itu? Apa gara-gara apa sih? Brar? Miskom aja. Biasa miskomunikasi gitu. mungkin kadang-kadang bukan. Kalau orang tuh Mungkin capek karena sama aku- capek, bukan, ngomongnya Mbak. kan dua-duanya Aku keras sama keras. Ini sakit. Asam Ya, urat. mungkin kan lagi sensi apa gimana kan gitu. Ngomongnya kan biasa kan Mary sama Lala dua-duanya sama-sama kencang. Satunya masukin ke hati, biasanya nggak mau dimasukin ke hati, jadi masuk ke hati. Tapi dia jadi- tahu, Lala itu tahu kalau misalnya tuh aku misalnya udah nunjukin rasa nggak suka, nah dia merubah ibarat kata kayak gitu. Aku juga sebaliknya kayak gitu. Tapi lu kan Dia- ngerasa nggak sih lu paling senior di antara semuanya? Enggak, saya nggak pernah merasa paling senior. Justru saya merasa paling ngayomin ke semua orang, ngasih makan semua orang, itu yang saya rasakan. Karena pagi-pagi setengah 5, Oke, setengah 6 gini. saya udah bangun Selama masak. 4 bulan lu kan bareng-bareng terus. Satu-satu coba menurut lu. Lala, menurut lu gimana? Baik buruknya deh. Lala baik, orangnya baik. Ya dia Tapi- meski masih bawah umur lah menurut kata aku, dia tuh kepribadiannya udah dewasa sebenarnya, mungkin karena dia sering banyak bertemu sama kita, sama bos, mungkin sama teman-teman bos, jadi dia mungkin banyak Cepat belajar gedenya. kali ya. Ya di sisi buruknya ya namanya anak kecil ya mungkin dia lagi datang bulan atau Sensi. lagi apa sensi gitu. Kalau kan, Abrar? kayak gitu. Kalau Abrar baik. Tapi Baik juga. Ya gini aja, Abrar ini enggak, tapi gitu. Abrar baik, Tapi- tapi kadang-kadang kalau misalnya dia belanja, bos yang suruh ngerekam sendiri, bikin video itu Abrar. Jadi Abrar suka belanja? Iya, Abrar Nah, iya, suka Bang. belanja. itu Yuda? doang. Terus Yuda dia pendiam orangnya, Pendiam. dia nggak banyak omong. Medun juga sama, karena dia bertiga yang ikut, jadi banyakan bos. Kayak buktinya kemarin yang terakhir kan. Tiba-tiba kan mau jalan kita ke Jeddah kan, yang Mbak Gigi mau ke itu. Nih maaf, aku ceritain ya. Dia mereka belanja. Bukan gini. Kan Rizky udah ditelepon, ini gimana nih, ini Mbak Gigi, ya kita aku mau ngambil ini doang ya, mau ngambil uang cash karena nggak ada uang cash. Nah tiba-tiba ikut situ belanja semua kan, katanya mau syuting kita itu mau buat ke aku Jepang. kan. Ya bener mau ke Jepang. Akhirnya yaudah Ki, biarin anak-anak belanja yang lain, tapi tetap kita, nah pikirku bis itu yang dekat kita belanja itu dekat dari hotel Mbak. Kita nggak tahu namanya supir yang berhenti di situ, pikirku deket lah kayak dari sini ke depan mungkin Ya. gitu ya. Ya udah Ki, tinggalin aja anak-anak, nanti tinggal balik ke sini, kata aku gitu. Pas udah Rizky ngambil itu, sementara Mbak Gigi udah telepon, Teh Ayu udah telepon gini-gini kan, kita kan panik kan. Ya Mbak, kita udah ini, kita udah ke hotel gitu. Tiba-tiba aku kan juga harus mikirin bos mau pergi, kopernya di mobil kan. Akhirnya aku jalan ke situ, aku kocok, ternyata perjalanan itu jauh banget dari tempat belanja itu. Jauh sejauh-jauhnya. Mereka asik belanja, si Rizky sibuk sama kita ngurusin bos, takut nggak berangkat nggak kekejar ke pesawat gitu. Kalau Intinya Esther? sih kayak gitu. Kalau Esther sih dia diem. Diem juga. Pokoknya Kalau diem. gua sama Gigi gimana? Kalau Mbak Kalau Gigi- gua Gigi dan Rafathar sekarang gimana coba? Kalau gua Kalau Rafathar kayaknya dia lebih nurut di luar negeri deh ketimbang di sini kalau sama aku ya, mungkin karena nggak ada orang lain kalau misalnya di sini. Tapi kalau bos maunya buru-buru, Semuanya harus sekarang. tapi nggak mau semuanya harus sekarang, tapi dia nggak berani WhatsApp sendiri. Maksudnya bukan nggak berani ya, nggak WhatsApp sendiri langsung ke Abrar atau ke Midun atau ke apa nih, maaf. Siapa yang diomelin? Kadang aku pasti aku yang jadi bantalan dia. Nih Mer, anak-anak di mana gitu. Anak-anak di mana gitu. Kadang-kadang ditelepon nggak diangkat, mungkin karena kan satu hotel dia bertiga atau berempat kan, mungkin mandinya gantian. Aku juga tahu. bukan, gua suka nge-WhatsApp buruan, tapi kan lu dong langsung ke Tapi sono. kalau udah selesai itu, dia bagaimana aku mau langsung ke itu dia, orang aku ketek ke Rafathar. Kalau lagi nggak ada Lala gitu. Nah itu jeleknya bos kadang-kadang. Mer, ini anak di mana sih?
dan Abrar juga sama Medo sama Yuda itu kadang-kadang suka baru turun hotel, baru melengos Mbak Gigi mau ngambil itu, sebat dulu, hilang. Ya Sebat emang dulu, tuh hilang. orang sebat mulu tuh Iya, orang tuh. sebat mulu. Nah sebat mulu tuh 3 sebat. Iya, sebat mulu dan jadi 3 sebat itu. Nah, itu yang kadang-kadang. Kalau gua kan Astor, kalau gua mah nggak sebat, kalau Nah, gua itu Astor aja. kalau Mbak Gigi emang ya tapi lebih lelet di sini sih Mbak Gigi ketimbang di sana. Iya mau nggak mau kalau Ya di mau sana. nggak mau. Kalau di Kalau sana dia sih mau nggak lelet karena mungkin dia udah di prepare dulu kita harus ke sini. Cuman kan kita harus nungguin. Tapi kecil pengalaman dulu. berkesan lah ya Rans buat kita Iya, semua ya. berkesan banget buat Luar biasa ya. Luar biasa. Belum sangat tentu luar juga biasa. bisa dapat dimanapun itu ya. Benar, belum tentu bisa dimanapun. Karena sebenarnya kalau misalnya di waktu di jalan ini kadang-kadang kita ini kok masih lama banget ya, tapi udah di penghujung tuh kok jadi cepet banget kok kayak. Iya. Kok kita pergi cuma sebentar gitu ya? Keren juga ya pengalaman seumur hidup lo itu. Iya, Jadi kenangan seumur hidup. Tapi Mer, dari semuanya kan kita keliling dunia, lu kan umroh. Tapi umroh bukan pertama kali. Kalau Lala itu pertama kalinya. Dan dia nangis-nangis. Kalau lu gimana sih umroh yang kedua kali ini? Kan bareng sama gue juga ya? Bedanya apa sama umroh Bareng. yang pertama? Yang pertama sama gue juga. Iya, yang Rapatar lari-lari masih kecil yang Oh lari iya, mulu. waktu itu sama Ya Gigi bedanya, juga. bedanya apa umroh yang pertama sama yang sekarang? Lebih gimana sekarang? Lu dapat nggak sholat di semuanya? Dapet, Di Raudo semua dapat juga? Dapat alhamdulillah. Iwang yang nggak dapat dia di Hajar Aswad. Gimana pas bedanya umroh yang sekarang? Apa doa lu Kalau dan umroh apa yang harapan lu? pertama aku tuh kan kemarin emang bener kenapa aku sakit asam urat itu selalu nggak mau ikut keluar biar aku fokus umroh. Tapi mungkin ya doa aku diijabah kali ya sama Allah. Aku kan selalu ya Allah mudah-mudahan nanti sampai Mekah aku tuh bener-bener dilancarkan. Bener. Pas tawaf itu aku kesandung ke Midun tuh masih ngecekek Mbak. Cet masih begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Iya. Kaki itu masih ngecek, cuman gua gimana Om Mary gimana pas umroh, gimana enggak apa-apa. Pas setelah itu diinjek gak berasa Mbak, bener-bener gak berasa. Ya udah Kasih kayak biasa kekuatan aja. lah. Iya kayak tiba-tiba biasa ya. aja iya. Nah itu alhamdulillahnya. Terus keduanya saya itu umroh yang pertama dulu kan ngerasain saya pipis mulu. Ya kan, setelah habis tawaf terus sa'i gitu kan, saya pipis mulu kan dulu. Waktu yang pertama tuh dianterin sama Tasim sama Pak Ustadz Roni kan dulu. Terus kemarin itu pas mau ke situ, ya Allah ini kemarin saya gendalanya di sini pas dari tawaf turun dari hotel terus ngelakuin tawaf sa'i itu kemarin saya pipis sampai 4-5 kali, mudah-mudahan ini bener-bener saya nggak pipis bener itu nggak ada kayak dikunci aja gitu. Jadi nggak ada rasa saya pengen pipis, nggak ada, pas sudah balik ke hotel baru saya pipis. Udah berapa hari? Itu Nggak alhamdulillah. pipis berapa hari jadinya? Sehari itu Mbak, pas sehari itu biasa kan saya mondar mandir. Beser, gitu. Mary kan sama aku beser. Iya, beser. Tapi pas dapat semua tuh, dapat semua pas keliling Ka'bah bisa sholat di Hijri Ismail. Di Hijr Ismail saya udah 2 kali. Pertama pergi bertiga sama Rizky karena kan Dapat Rizky 2 kali sama berarti Lala, di iya, sana. 2 iya, hari 2 harinya dapat. Iya. Kalau yang dulu pertama kali di Hajar Aswad diambil sama di Mu'tasam saya 2 kali. Yang pertama nyium Hajar Aswad 2 kali. Pertama sendiri, kedua sama bos rame-rame. Di Mu'tasam juga situ. Cuman kemarin karena kan saya tuh Iwang sama Rizky minta tolong, ayo kalau kita mau ini kita coba aja dulu gitu ini. Akhirnya aku bisa doa di Mu'tazam, sholat di Mu'tazam juga di situ. Rizky enggak, aku sama Iwang berdua. Terus yang kedua bareng-bareng sama bos gitu. Jadi lu bahagia kerja sama gua? Bahagia banget. Kalau nggak bahagia saya nggak mungkin sampai 15 tahun. Jadi lu sekarang emang apa sih target yang lu pengen ke depannya, Pak? Nikah. Lu udah bisa dapat apa aja kerja sama gua dan Rans? Ya alhamdulillah. Mobil dapat, mobil. Mobil dapet, terus udah beli Tanah, tanah gitu di kampung. sampai besar tuh di kampung, gitu, sawah. Iya. Terus alhamdulillah. apa Yang lagi? satu dia yang belum dapat Satu satu. doang, rumah. Itu Rumah? doang janji bos, rumah. Ya sabar ya. Iya alhamdulillah. Itu doang, satu rumah itu doang. Di Gimana sini kayaknya- komen? Perlu nggak Mary kita kasih rumah? Ada nih gue mau beli rumah sebelah. Tapi janganlah ini. Itu nggak mungkin di situ. Kalau saya mah nggak usah muluk-muluk, kata nggak usah muluk-muluk, kecil aja yang penting nggak kehujanan. Oh iya. Mau di Cilengsi situ? Nggak apa-apa. Ya di mana aja. Ya Allah baik banget. Iya nggak perlu di mana aja. Bener nggak Mbak? Enggak, satu yang belum. Nikah. Nikah. Iya nikah. Ya udah kalau Rans cariin jodoh buat lu mau nggak? Aku sih mau aja. Mau ya. Kalau gitu gimana Bram? Oh sekarang kok kayak maco banget ya Om Mary ya? Enggak, dia makanya banyak perubahan loh. Mary tuh banyak perubahan. Dia udah Alhamdulillah. Dibandingin Mbak. foto makanya lu kirimin nggak apa-apa kan? dia kan Gue izin biasanya kan nggak masih apa-apa. menye-menye Sekarang dia udah gitu. berubah. Nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Kalau ini kita di Rans gimana komen? Kita bikin, setuju? Jadi kedepannya mudah-mudahan tahun inilah targetnya lu udah bisa nikah, men. Amin. Ya tahun depan lu punya anak. Siapa tahu gua hamil, Gigi hamil, lu nikah Istriku hamil, jadi tahun hamil, depan iya. bareng. Iya.
Ya udah, itu cerita kita sama Mary. Muhammad Sadili atau Sadili? Sadili. Jadi ya udah. Aku tiap hari kan nulisin nama dia di paspor. Apal semua Sadili, Sadil. Itu cerita hidupnya Mary. Kali ini terima kasih Mary udah bersama Ran selama hampir 15 tahun. Mudah-mudahan Mary sehat terus dan cepat dapat jodoh. Cepet nih. Amin, amin ya Allah, amin. Bye bye. Bye bye.